Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Fajri, asal kelas dari PAIC angkatan 2020. Di sini saya membuat tugas guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Yusuf dan dibantu dengan asisten dosen Bapak Rinaldi. Sebelumnya saya juga banyak terima kasih kepada Bapak Yusuf dan Bapak Rinaldi yang telah memberikan materi kali ini. Di sini saya mengambil materi yaitu mengenai sejarah kebudayaan Islam. Definisi kali ini, definisi dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan secara terminologi merupakan sesuatu persoalan yang sangat luas cakupannya, namun esensi dari semua itu merupakan kebudayaan pada dasarnya melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, wajar manakala definisi yang masyhur di kalangan kita merupakan hasil cipta, rasa, karya, dan karya manusia yang dilakukan secara sadar. Dapat kita definisikan bahwa kebudayaan Islam merupakan hasil olah akal, budi, cipta rasa, karya, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan syariat Islam. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang merupakan produk budaya manusia dapat kita klasifikasikan ke dalam kebudayaan Islam. Manakala produk-produk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan syariat. Sejarah intelektual Islam. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, yang dimana beliau merupakan seorang filsuf sekaligus sebagai tokoh Muslim Indonesia, menjabarkan bahwa kebudayaan Islam ini dikelompokkan dalam 3 fase atau periode, yakni yang pertama ada periode klasik, yaitu periode yang dimana dimulai dari tahun 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Yang kedua yaitu ada periode pertengahan, yang dimana pada periode pertengahan ini dimulai dari tahun 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Dan yang terakhir adanya periode modern, yaitu di antara rentan waktu tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Salah satu prinsip pokok kebudayaan Islam yaitu bahwa produk budaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan syariah Islam. Hal ini senada dengan kaidah fikih yang menyatakan al-adatu muhakkamah, yang artinya segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan syariah Islam, maka dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang Islami. Dengan kata lain, jika kita berbicara kebudayaan, maka segala sesuatu yang berkembang dalam masyarakat manakala tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dapat diklasifikasikan sebagai kebudayaan Islam. Masjid sebagai pusat kebudayaan. Dalam sejarah Islam, masjid selain sebagai sarana untuk melakukan ibadah, tidak dipungkiri juga bahwa masjid merupakan awal mula perkembangan Islam dan segala pernak-pernik di dalamnya seperti pemikiran, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Salah satu fakta yang sangat melekat yaitu bahwa salah satu strategi Rasulullah dalam membangun masyarakat Madani adalah diawali dengan mendirikan masjid terlebih dahulu sebagai sentra pengembangan Islam di waktu itu. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa masjid pada dasarnya memiliki peran ganda, yakni sebagai pusat melaksanakan aktivitas ritual seperti sembahyang. Masjid juga digunakan sebagai sentra hubungan sosial seperti pendidikan dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. Beberapa pandangan ahli yang terkait masuknya Islam ke Indonesia dapat dijelaskan ke dalam beberapa teori. Di sini ada tiga teori yang saya ambil, yaitu yang pertama adanya teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawaannya berasal dari Gujarat atau Kambai dari India. Dasar
Islam di Indonesia. 2. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, sampai Timur Tengah hingga Eropa. Yang ketiga yaitu batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorakkan khas Gujarat. Pendukung teori ini yang sangat terkenal yaitu yang pertama ada Snook, Bourgogne, dan W.F. Sutherland dan Bernard. Selanjutnya yaitu adanya teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat, yang mana pada teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar-dasar dari teori ini yaitu yang pertama ada pada abad ke-7 yaitu pada tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pandangan pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad keempat. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua yaitu kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, yang dimana aliran ini merupakan aliran terbesar pada waktu itu yaitu Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang terakhir ada raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung terkenal dari teori Mekah ini yaitu Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelum, yaitu pada abad ke-7, dan berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan pembawaan yang berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaannya budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia. Seperti yang pertama ada peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tablik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syura. Yang kedua yaitu kesamaan ajaran Sufi yang dianggap Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Yang terakhir yaitu adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Leran adalah sebutan salah satu pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadinata. Yang selanjutnya yaitu nilai Islam dalam kebudayaan di Indonesia. Transmisi Islam ke Indonesia bukan hanya pada sisi ajaran dogmatis keagamaan saja, melainkan juga dibarengi oleh proses akulturasi budaya antara pembawa ajaran Islam dengan budaya lokal tempat. Pada waktu itu, kalangan Muslim Indonesia seringkali juga mengalami kerancuan dalam memahami mana yang ajaran Islam dan mana yang merupakan hasil akulturasi budaya setempat. Beberapa pola demikian dapat kita cermati dalam tradisi memakai pakaian ala Arab seperti gamis dan sorban. Beberapa bukti masuknya nilai-nilai Islam dalam produk budaya setempat atau proses akulturasi dapat kita lihat dari pola dakwah yang dikembangkan oleh para ahli
di tanah Jawa, seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan instrumen pewayangan sebagai media dakwah. Di samping itu, perkembangan produk budaya lokal telah mengalami akulturasi dengan nilai-nilai Islam dapat dilihat juga dalam perkampungan-perkampungan yang ada di Arab Indonesia yang dibarengi juga dengan perkembangan keseniannya seperti tari tari Japen yang merupakan ciri khas dari masyarakat Arab Indonesia. Sekian presentasi dari